Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pada malam hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang mana kisah ini akan menjadi kisah yang mungkin saja membuat kalian bermimpi buruk. Kisah ini aku ambil dari Twitter, media sosial Twitter yang ditulis oleh @diuseta. Dan cerita ini diberi judul oleh penulis Desa Gaib Lintasan Kereta dengan subjudulnya Dua Sejoli Penanti Malam. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini, dan juga like jika teman-teman suka, serta share ke teman-teman kalian. Oh ya, buat teman-teman yang lagi mencari pakaian, celana, atau lain sebagainya, bisa cek link yang udah aku tulis di kolom deskripsi ya. Langsung saja, gak usah terlalu lama lagi, gak usah basa-basi, langsung kita ke ceritanya. Sebelum tengah malam, jangan tonton sendirian. Cerita ini diawali dengan perbincangan sepasang kekasih saat mereka perjalanan pulang. Sabar ya, nanti kalau aku sudah siap pasti aku ajak orang tuaku, ucapku pada kekasihku Niar yang masih saja merajuk soal pertunangan kami di perjalanan pulang dengan sepeda motorku. Aku kurang sabar apa mas? Kamu sudah lulus, sudah kerja, nunggu apa lagi? Niar masih mempertahankan pendapatnya. Memang hubungan pacaran kami sudah berjalan cukup lama, mungkin lebih dari 5 tahun. Bukannya aku tidak ingin menikahinya, walaupun sudah memiliki pekerjaan, kondisi finansialku masih jauh dari mapan untuk membahagiakannya. Kamu jangan maksa aku, menikah itu gak gampang. Kalau nanti kita hidup susah, pasti aku juga yang kamu salahin, balasku dengan nada yang penuh emosi. Suara isak tangis terdengar dari Niar. Sepertinya ia tidak dapat lagi menahan emosinya setelah perdebatan ini. Setelah kita berpacaran selama 5 tahun, kamu masih berpikir aku orang seperti itu, ucapnya. Entah, setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat emosiku semakin memuncak. Kalau kamu memang tidak mau melanjutkan hubungan ini, lebih baik kita hentikan di sini, ucap Niar lagi yang bercampur dengan suara tangisan. Aku segera menghentikan motorku dan menyuruhnya turun. Kamu mengancam, ucapku dengan marah. Niar terlihat hanya menangis tanpa membalas pertanyaanku. Atau jangan-jangan kamu sudah punya calon lain yang lebih siap menikahimu? Entah bagaimana emosiku bisa membantuku berkata seperti itu. Yang aku tahu, semua ucapanku ini hanya membuat semakin menangis. Sudah mas, sudah, gak usah dilanjutin lagi. Niar berusaha menghentikan ucapanku. Kamu yang mulai semua ini. Sekarang kita berjelas semuanya. Sudah mas, sudah, cukup, potong Niar. Kalau kamu yang tidak berniat melanjutkan hubungan ini, tinggalin aku di sini. Aku gak mau sakit lebih dari ini, ucap Niar, air mata yang tertumpah di pipinya. Aku tidak bisa mendapat paksaan seperti ini. Pemikiran bodoh untuk menikah dalam kondisi seperti ini. Sepertinya Niar tidak berpikir sejauh itu. Baik, kalau itu mau kamu, kita selesai sampai di sini,
ucapku dengan penuh emosi dan meninggalkan Niar menangis sendiri di jalan raya, tepat di pinggir rel kereta api. Entah apa yang merasukiku hingga bisa berbicara sekejam itu pada Niar. Dia adalah wanita yang baik, namun akhir-akhir ini tingkahnya berbeda, seolah banyak hal yang dirahasiakan olehku. Namun sepertinya meninggalkan dia di pinggir jalan malam-malam seperti ini adalah hal yang keterlaluan. Aku berhenti beberapa ratus meter dari tempatku meninggalkan Niar. Setidaknya dari sini aku bisa mengawasinya hingga ia menaiki angkutan umum. Sebuah warung angkringan terlihat di dekat tempatku berhenti. Aku memarkirkan motorku dan beristirahat di sana sambil mengawasi Niar yang terlihat sendirian di jalan. "Mas, kopi hitam satu ya," ucapku pada pemuda yang bertugas menjaga angkringan itu. Dengan sigap pemuda itu membuat secangkir kopi hitam dan menyuguhkan kepadaku. "Sendirian, Mas," ucapnya sambil menyerahkan secangkir kopi hitam panas ke hadapanku. "Iya, Mas, ngantuk, jadi ngopi dulu aja," balasku. Pemuda itu membereskan beberapa barangnya dan bersiap untuk pergi. "Mas, saya tinggal ngambil nasi dulu ya di ujung gang. Tolong titip sebentar," ucapnya tanpa curiga sedikit pun padaku. "Monggo Mas, santai, tak jagain," balasku. Aku menyeruput kopiku sedikit demi sedikit. Setidaknya rasa hangat dari kopi ini mampu sedikit meredam emosiku. "Kulon nuwun." Tiba-tiba seorang perempuan masuk ke tenda angkringan. Dari caranya berpakaian, mungkin dia salah satu warga sekitar sini. "Mas, yang jaga biasanya kemana ya?" tanyanya padaku. "Oh, pagi ngambil nasi sebentar, tunggu aja ya," jawabku. Wanita itu setuju dan dengan sabar menunggu kedatangan pemilik angkringan ini. Namun setelah cukup lama, pemuda itu tidak datang juga. Aku menunggu dengan gelisah. Niar belum juga terlihat di jalan, padahal angkutan umum belum ada yang lewat satupun. Berkali-kali aku mengintip keluar tenda hingga membuat wanita ini merasa curiga. "Masnya nungguin siapa?" tanya wanita itu. "Oh enggak, nungguin yang jaga juga kok," jawabku memberi alasan. Namun sepertinya wanita itu sedikit tidak percaya. "Bagus deh Mas, soalnya kalau malam jalanan di sini berbahaya. Banyak perempuan yang diculik atau dirampok di sekitar sini malam-malam," ucap wanita itu menakut-nakuti. Spontan, aku menoleh ke arah wanita itu. Ucapnya berhasil membuatku memikirkan keselamatan Niar. "Wah, jangan bercanda dong Mbak. Mbaknya sendiri juga keluar malam-malam sendirian," balasku mencoba mencairkan suasana. "Kalau saya sudah biasa Mas, saya kan warga sini. Orang sini kenal saya semua," jawabnya dengan santai. Aku tidak lagi membalas kata-katanya. Ucapannya itu jelas membuatku semakin cemas. Berkali-kali aku menoleh ke arah luar berharap melihat Niar segera muncul dari kegelapan, melintas tempatku menunggunya ini. "Benar Masnya nggak nunggu siapa-siapa?" Sekali lagi wanita itu menanyakanku. Aku menarik nafas seperti tidak mungkin aku berbohong lagi. "Saya nungguin teman saya Mbak, tadi kami berantem. Seharusnya dia berjalan melewati tempat ini." Wanita itu tersenyum mendengar pengakuanku. "Kalau Masnya cemas, lebih baik Mas samperin teman Mas itu," ucap wanita itu. Aku hanya menggeleng sambil tersenyum. Tak mungkin aku kembali setelah perbuatanku padanya. Nampaknya reaksiku membuat wanita itu merasa kecewa. Setelah cukup lama, tiba-tiba wanita itu menengok keluar seolah melihat sesuatu. "Teman Masnya yang itu bukan?" ucap wanita itu. Aku menoleh keluar dan benar, Niar mulai terlihat dari ujung jalan. Namun tak jauh di belakangnya terlihat ada seorang pria berbaju lusuh yang mengikutinya. "Iya, itu teman saya. Tapi siapa laki-laki di belakangnya itu?" ucapku pada wanita itu. Namun saat aku menoleh, wanita itu tidak terlihat di tempatnya. Mungkin saja wanita itu memutuskan untuk pulang karena terlalu lama menunggu. Rasa cemasku pada Niar membuatku tidak mencari tahu keberadaan wanita itu. Dengan segera aku meninggalkan gelas kopiku dan bermaksud memanggil Niar. "Niar, awas!" teriakku dari jauh.
namun dia masih terlalu jauh. Aku berlari menghampirinya, namun seorang pria di belakangnya terlihat semakin dekat dengan menyembunyikan tangannya di kantong jaketnya. Pemandangan itu membuatku merasa khawatir. Apalagi Niar terlihat sangat lemah dengan wajahnya yang masih mencoba menahan tangis. Di depan Niar terlihat sebuah bangunan tua yang tidak berpenghuni. Sosok bayangan pria juga muncul dari sana, seolah merencanakan sesuatu. Ucapan wanita di angkringan tadi soal wanita yang dirampok benar-benar terbayang di pikiranku. Dengan rasa cemas, aku berlari secepat mungkin berharap bisa mencapai Niar sebelum pria-pria itu menyergapnya. Pria di belakang Niar terlihat semakin dekat, dan sedikit lagi Niar akan sampai di hadapan bangunan tua yang gelap yang sangat fatal apabila terjadi apa-apa terhadap Niar di sana. Aku berlari dan terus berlari, berharap masih sempat menolongnya. Namun, tiba-tiba sebuah cahaya dari ujung jalan mengarah ke arah Niar. Sebuah mobil angkutan umum menyusul Niar dan berhenti di hadapannya. Tak lama setelahnya, aku tidak lagi melihat Niar di jalan. Aku menoleh ke arah angkutan umum itu. Terlihat dari jendela Niar melihat ke arahku dengan wajahnya yang sangat pucat. Aku menarik nafas dalam-dalam dan teriak sekuat tenaga melupakan emosiku. Seandainya terjadi apa-apa dengan Niar di jalan, aku pasti tidak akan mampu memaafkan diriku sendiri. Sebuah kebodohan melakukan hal ini terhadap wanita yang paling kusayangi. Perlahan, aku kembali ke motorku dengan penuh rasa menyesal. Seandainya masih ada kesempatan, aku akan menemui Niar dan meminta maaf atas kebodohan ini. Kejadian tadi sudah benar-benar menyadarkanku betapa sayangnya aku kepada Niar. Aku kembali ke tempat motorku diparkir, tepat di sebelah warung angkringan. Lihat di sana seorang perempuan yang sedang duduk menunggu pesanannya diantar. Mungkin saja itu wanita yang tadi. Namun, saat aku masuk ke tenda, ternyata bukan wanita tadi yang kutemui, melainkan Niar yang sedang menungguku di sana dengan menahan tangis. "Mas, maafin Niar," ucapnya padaku. Tanpa berkata sepatah kata pun, aku segera menghampirinya dan memeluknya. Selama 5 tahun berpacaran, belum pernah aku sebahagia ini memeluknya. Dan belum pernah aku merasa seberharga ini lah keberadaan Niar di sisiku. "Maafin Mas ya Niar, besok Mas akan bilang ke bapak untuk ngelamar kamu," ucapku. "Mas gak peduli seperti apa jatuh bangun kehidupan kita nanti. Buat Mas, keberadaan Niar sudah cukup membuat Mas bahagia." Niar tidak membalas ucapanku. Ia hanya menangis tanpa henti. Entah mengapa Niar bisa seemosi ini. Mungkin perbuatanku memang sudah keterlaluan terhadapnya. "Maafin aku Mas, aku belum berani jujur sama Mas sampai bisa begini," ucapnya sambil menahan tangis. "Aku gak mau terlalu membebani Mas. Niar cuma bisa menuntut Mas untuk menikahi Niar." Sebuah benda dikeluarkan dari tasnya. Aku mengenali benda itu, namun aku masih bisa memastikan dari penjelasan yang akan Niar ucapkan. Seminggu setelah kita menginap di Jogja kemarin, Niar merasa ada yang aneh. Hingga setelah beberapa minggu, Niar nyoba periksa dan ternyata benar. "Niar hamil Mas." Aku tersontak. Ucapan Niar saat itu membuatku seperti mendapatkan sambaran petir. Bukan karena kehamilannya. Aku tahu dengan jelas itu adalah hasil perbuatanku. Betapa brengseknya aku telah melakukan perbuatan tadi di saat Niar sedang menanggung beban sebesar ini. "Kenapa Niar baru bilang?" ucapku sambil menghapus air mata di pipinya. "Mas akan tanggung jawab. Mas akan menikahi Niar apapun resikonya. Sekarang jangan nangis lagi ya. Kita tanggung ini bersama-sama." Niar mengangguk dan menghabiskan tangisannya di pelukanku. Setelah pemilik angkringan kembali, aku segera memesankan teh hangat untuk Niar, membiarkan sedikit lebih tenang. "Loh, ini pacarnya Mas. Kok bisa tiba-tiba ada di sini?" tanya pemuda itu. "Iya, tadi nyusul naik angkutan umum," jawabku seadanya, mencegah perbincangan yang lebih jauh. Pemuda itu mengerti dan hanya melanjutkan pekerjaannya. "Mas, sebenarnya tadi ada alasan kenapa Niar turun dari angkutan umum dan nunggu di sini," ucap Niar tiba-tiba. Saat di angkutan umum, Niar melihat seorang perempuan sedang duduk di motor Mas.
Pakaiannya seperti orang rumahan biasa, tapi sekilas Niar lihat wajah perempuan itu hancur tak berbentuk. Dengar ucapan Niar, si penjaga angkringan meninggalkan pekerjaan dan memperhatikan ucapan Niar. Niar khawatir sama Mas, makanya Niar turun dan jalan ke sini. Tapi ternyata makhluk itu udah gak ada. Aku merasa heran, namun sepertinya si pemilik angkringan ini menceritakan sesuatu. Banyak Mbak yang melihat dia, tapi tenang, dia gak pernah mengganggu kok. Sambil membersihkan meja, pemuda itu melanjutkan ceritanya. Kadang dia juga sering terlihat berdua bersama kekasihnya. Biasanya yang cowok wujudnya menggunakan jaket dan tidak memiliki lengan, ucapnya. Cerita dari pemilik angkringan itu mengingatkanku pada seorang yang mengikuti Niar dari belakang. Mereka adalah Ros, pasang kekasih yang bunuh diri di rel kereta api ini. Cerita pemilik angkringan itu terhenti dengan melintasnya satu rangkaian kereta yang cukup panjang, tepat di rel kereta belakang angkringan ini. Aku menoleh ke arah rel tersebut. Sama-sama terlihat dari sela-sela kereta pasang kekasih bergandengan di seberang rel dengan wajah yang tidak berbentuk dan anggota tubuh yang sudah tidak lagi utuh. Gak Mas, aku gak mau pisah sama Mas, ucap suara seorang wanita yang baru saja menerima amukan dari keluarganya. Mas juga, tapi Mas juga gak mungkin melawan kedua orang tua Mas. Seorang pria terlihat putus asa menerima takdirnya ini. Hubungan mereka sudah berjalan cukup lama. Namun sejak awal kedua orang tua mereka memang tidak pernah menyetujui hubungan mereka. Kedua pasangan ini berharap suatu saat nanti hati orang tua mereka akan luluh dan menerima hubungan mereka. Sayangnya, keadaan malah merubah semakin buruk. Kedua orang tua mereka memaksa mereka untuk berpisah dengan berbagai cara. Berbagai sumpah serapah diucapkan oleh orang tua si pemuda kepada kekasih yang membuatnya tidak berhenti nangis. Tekanan yang mereka terima membuat mereka tidak sanggup lagi menerima siksaan itu. Di suatu malam yang sepi, terlihat sepasang kekasih berpelukan di pinggir rel kereta api. Suatu pemandangan yang bisa dilihat oleh warga yang lewat saat itu sebagai kenakalan remaja. Namun mereka tidak pernah tahu permasalahan apa yang menimpa keduanya. Suara klakson kereta terdengar dari jarak yang cukup jauh. Cahaya putih dari lampu menerangi sepanjang jalur rel kereta yang sebelumnya terasa sangat gelap. Kedua sejoli itu berdiri menuju tempat yang tidak seharusnya mereka datangi. Mereka berpelukan dengan erat sambil menutup mata mereka menyambut kedatangan sesuatu yang akan menyelesaikan semua permasalahan dan kesedihan yang mereka hadapi. Di pagi harinya, warga berkumpul di pinggir rel kereta didampingi dengan beberapa mobil polisi dan tim pencari. Terlihat seorang ibu menangis sambil menarik sebuah baju yang masih tersemat di badan seorang pria yang sudah terbelah menjadi beberapa bagian. Di sisi lain, seorang pria yang sudah sangat berumur juga berusaha menahan tangisnya sambil melihat wajah jasad seorang wanita yang sudah hancur, yang tidak lain adalah anaknya sendiri. Yang tersisa hanya penyesalan yang tak mungkin terjawab. Dan kisah penampakan mengenai sosok Ros pasang kekasih ini masih sering terlihat di sekitar rel kereta api, tempat mereka mengakhiri penyiksaan yang mereka alami. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Mohon maaf juga apabila dalam cerita ini ada kesalahan kata atau bagian cerita yang menyinggung. Semoga bisa diambil positifnya ya. Sekalian juga di sini buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini dan tentunya like jika teman-teman suka, atau teman-teman boleh komentar di bawah kalau teman-teman nggak paham sama ceritanya, biar nanti kita diskusi di kolom komentar. Atau barangkali teman-teman punya cerita horor lainnya, silahkan kirim ke email yang udah aku siapkan di kolom deskripsi. Buat teman-teman yang mencari baju, celana, atau fashion yang lain, silakan kunjungi link yang udah aku siapkan di kolom deskripsi juga ya. Mungkin itu saja yang dapat aku ceritakan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tengah malam.